Inilah jamku berdoa, sungguh sedaplah rasanya menghampir pada Bapa dan nyatakan kehendakmu. Jika datang kesusahan, jenis-jenis pencobaan, senanglah selalu jiwaku pada waktuku berdoa. Inilah jamku berdoa, memohon dengan percaya kepada Bapa di surga yang sedia memberi jawabnya. Di surganya aku serah kepadanya semua susah. Ku nantikan hiburannya pada waktuku berdoa. Inilah jamku berdoa untuk mencari hiburan, sehingga di atas miskan ku pandangkan negeri Tuhan. Dan bila aku tinggalkan dunia dan pergumulan beserta Tuhan di surga, ku tak lagi akan berdoa. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Mengawali pelajaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami datang memohon berkat Tuhan boleh menjadi bahagian kami. Biarlah kiranya pengurapan Roh Kudus Tuhan curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat, hari Senin 27 Maret 2023. Judulnya adalah Serangan Setan. Dari awal, iblis telah berusaha untuk menghancurkan Yesus. Itu benar ada, kita bisa lihat di buku Wahyu pasal 12 ayat 4 dan 5. Namun dalam setiap upaya, iblis gagal. Wahyu 12 ayat 4 dan 5, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ayat yang kelima, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku yang dikasihi Yesus, pada kelahiran Kristus misalnya,
seorang malaikat memperingatkan Yusuf dan Maria tentang rencana keji Raja Herodes dan mereka melarikan diri ke Mesir. Yesus menghadapi godaan iblis yang paling menarik di padang gurun dengan ada tertulis, dan dengan demikian menemukan perlindungan dalam firman Allah. Dalam kematiannya di kayu salib, dia mengungkapkan betapa besar kasihnya dan membebaskan kita dari penghukuman dosa. Dalam kebangkitannya sebagai imam besar, kita yang hidup, dia membebaskan kita dari kuasa dosa dalam kehidupan kita. Mari kita baca Wahyu 12 ayat 4 dan sampai ayat 6 dan ayat yang ke-9. Demikian juga buku Efesus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 27 dan ayat yang ke-33. Dan Mazmur 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Semuanya ini definisikan simbol-simbol berikut. Yang pertama, naga. Yang kedua, ada perempuan. Yang ketiga, ada anak laki-laki dan gada besi. Wahyu 12 ayat 4 sampai 6 dan 9. Ayat 4 mengatakan, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saudaraku yang dikasihi, di ayat yang kelima, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Efesus 5 ayat 25 sampai 27 dan 32. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Buku Mazmur pasal 2 ayat 7 sampai 9 menyatakan demikian. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepada aku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Dalam kitab suci, gada besi adalah simbol kekuasaan atau penguasaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, gada besi adalah simbol dari yang tidak bisa dipecahkan. Sangat kuat, kekuasaan yang tak terkalahkan. Yesus menghadapi setiap godaan yang kita alami, tetapi dia keluar sebagai pemenang. Iblis adalah musuh yang dikalahkan. Kristus telah menang atas dia dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Karena Yesus telah mengalahkan iblis di kayu salib Golgota, kita juga bisa menjadi pemenang. Kemenangan Kristus atas iblis sempurna. Tetapi pertentangan besar antara Kristus dan setan belum berakhir. Meskipun demikian, ketika kita menerima dengan iman apa yang telah Kristus lakukan bagi kita, utang dosa kita dibatalkan dan dosa-dosa kita diampuni. Saudaraku yang kasih Yesus, kita berdiri sempurna di hadapan Allah, dibungkus dalam kebenaran Kristus. Seperti yang Paulus tulis, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat,
melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Filipi 3 ayat yang ke-9. Saudaraku yang dikasihi Yesus, jika kita sudah diampuni, maka tidak ada lagi yang bisa dituduhkan kepada kita. Yesus menaklukkan dan mengatasi selamanya hal terburuk yang dapat dilakukan oleh dosa dan kejahatannya. Dia melakukan serangan penuh terhadap kejahatan dan mengatasinya. Jika kita menerima Yesus dengan iman, kemenangannya adalah milik kita. Saudaraku yang dikasihi Yesus, mengapa kepastian keselamatan karena kemenangan Kristus atas setan begitu penting bagi kita? Bagaimanakah bisa apa yang Paulus tulis dalam Filipi 3:9 dapat menjadi pengalaman kita sendiri? Saudaraku yang dikasihi Yesus, demikianlah pelajaran sekolah Sabat yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita kembali berdoa untuk memohon berkat Tuhan. Bapa di surga, kembali kami datang memohon kehadirat-Mu yang kudus. Dan kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan telah memenangkan pertandingan. Biarlah juga kami boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan oleh karena kami mengikuti jejak Yesus, dan kami mau berjanji untuk selalu berjalan dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oleh karena Tuhan akan memberkati dan menolong kami. Terima kasih oleh karena Tuhan juga akan mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami memohon dan berdoa. Amin.